Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Artinya apa Bang Misi? Artinya kali ini kita akan menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Midi Barker. Dia terlilit hutang atas properti yang dia warisi dari ibunya. Dan dia hanya seorang bartender dan driver Uber biasa. Dalam upaya putus asa untuk menghindari kehilangan rumah, dia menemukan sebuah lowongan pekerjaan yang tidak biasa. Jadi tanpa banyak cekecok lagi, langsung saja kita ke alurnya. Di salah satu kota di New York, Midi bergegas keluar dari rumahnya saat melihat mantannya yang bernama Gary menggunakan truk derek untuk mengambil mobilnya. Ternyata mobil itu disita karena dia berhutang pajak properti atas rumah yang dia warisi dari ibunya. Sumber penghasilannya hanya dari bartender dan menyetir Uber. Tanpa mobil itu, peluangnya untuk membayar utang semakin kecil. Gary pun marah kepada Midi karena dia tidak menghubunginya selama 3 bulan tanpa kabar. Namun Midi masih mencoba menggodanya dan beralasan bahwa perasaannya sangat besar terhadap Gary. Karena itulah dia bingung untuk menghubunginya. Pada awalnya, Gary sepertinya percaya, tapi kemudian tamu Midi yang datang larut malam juga keluar dari rumah. Midi mencoba berpura-pura bahwa dia adalah sepupunya. Namun pria itu mulai bersikap mesra, sehingga membuat Gary cemburu dan pergi dengan membawa mobilnya. Sekarang Midi tidak punya pilihan selain bersepatu roda ke tempat kerja. Dalam perjalanan ke sana, dia melihat mobil truk derek Gary diparkir di dekatnya, sementara Gary sedang berada di dalam toko untuk membeli makanan. Dia segera menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan mobilnya dari truk dan mencoba untuk pergi. Tetapi dia lupa tentang pengait ekstra dan sekarang dia terjebak di sana dan Gary pun melihatnya. Ketika Gary keluar, Gary mengangkat mobilnya kembali dan kemudian memanggil polisi. Beberapa saat kemudian, Midi ditolong oleh seorang temannya. Kemudian Midi bergegas pergi ke tempat kerjanya. Di tempat kerja, seseorang pria mencoba meminta minuman beberapa menit sebelum bar dibuka, sehingga Midi akhirnya berdebat dengannya, sampai-sampai manajer memarahinya dan menyuruhnya melakukan hal lain sambil melipat serbet. Midi mengomel tentang situasinya kepada temannya yang sedang hamil, Sarah dan suaminya, Jim. Beberapa saat kemudian, Sarah menemukan sebuah loker yang sedang mencari seorang wanita berusia 20 tahunan untuk mengencani anak laki-laki mereka yang berusia 19 tahun yang sangat introvert dan bayarannya adalah sebuah mobil Buick Regal. Midi memutuskan untuk melamar meskipun usianya lebih tua. Keesokan harinya, Midi bersepatu roda ke rumah keluarga tersebut yang membutuhkan usaha ekstra karena dia harus menaiki jalan yang ditinggikan dengan tangga. Keluarga Bakers mengajukan beberapa pertanyaan dasar, dan ketika mereka mengetahui bahwa Midi berusia 32 tahun, mereka ragu untuk mempekerjakannya. Namun Midi dengan cepat meyakinkan bahwa jika iklan tersebut masih ada, itu karena semua gadis muda lainnya gagal. Jadi yang mereka butuhkan adalah seorang yang cukup dewasa, yang akan membantu putra mereka mendapatkan pengalaman dalam berkencan dan membimbingnya untuk menjadi seorang pria yang tepat. Keluarga Bakers menyukai ide tersebut dan menjelaskan situasinya. Putra mereka bernama Percy adalah seorang introvert berusia 19 tahun. Dia tipe orang pemalu secara sosial yang tidak berbicara dengan siapapun kecuali saat online. Dia tidak minum, tidak merokok, dan bahkan tidak pergi ke pesta. Orang tuanya khawatir dia kehilangan pengalaman remaja dan mereka ingin dia bersenang-senang, belajar bagaimana berkencan, dan membangun kepercayaan dirinya sebelum dia masuk kuliah. Recently? Last year. So you're 29? Last year. Midi pun mendapatkan pekerjaan itu, tetapi sebelum dia pergi, orang tuanya mengatakan kepadanya bahwa Percy tidak boleh tahu yang sebenarnya, jadi dia harus tetap bersikap alami. Setelah meminjam mobil milik Jim, Midi mengenakan pakaian yang menggoda dan muncul di tempat penampungan hewan. Percy menjadi sukarelawan di sana, di mana dia secara khusus meminta bantuannya, sementara Midi berpura-pura ingin mengadopsi seekor anjing. Percy menunjukkan seekor anjing yang bernama Milo, sementara Midi terus menggoda dan melontarkan banyak pancingan, namun tidak berhasil. Kemudian mereka pergi ke kantor untuk mengisi formulir, dan Midi harus menyeret sofa ke meja untuk terus merayu. Tetapi sofa itu terlalu rendah, dan dia tidak menimbulkan kesan yang baik. Midi terus menggoda sementara Percy mengajukan pertanyaan kepadanya, yang membuatnya tidak nyaman. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri wawancara dengan cepat. Tetapi Midi membutuhkan alasan untuk terus berbicara dengannya dan menawarkan tumpangan pulang karena dia tahu alamatnya. Ketika Percy bertanya-tanya bagaimana dia tahu, Midi dengan cepat menyelamatkan kesalahannya dengan mengatakan bahwa alamatnya ada di punggungnya. Pada saat itu, rekan kerja Percy, Crispin, datang untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan Percy mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dia akan pulang lebih awal. Midi mengikutinya keluar dan mendapati Percy sedang memegang sepedanya, jadi dia menawarkan untuk memberi tumpangan lagi dan menaruh sepedanya di bagian belakang mobil agar Percy tidak bisa menolak. Feel so far from you. Di dalam perjalanan, Midi mencoba sebisa mungkin untuk melakukan percakapan yang baik dan membuat lelucon tentang Percy yang menjadi sandranya. Percy melihat ke bagian belakang mobil dan menemukan benda-benda yang menyeramkan menurutnya. Percy menjadi sedikit takut ketika Midi mengambil rute yang berbeda. Percy mencoba meminta bantuan dengan ponselnya, namun Midi mengambilnya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah Midi dan Percy mengira bahwa Midi benar-benar menculiknya. Jadi Percy menyemprotkan semprotan kertas ke mata Midi. Sambil berteriak kesakitan, Midi menjelaskan bahwa dia hanya berpikir Percy sangat menarik dan Midi hanya
hanya mencoba menarik perhatiannya. Percy tidak bisa mempercayainya, tetapi dia meminta maaf sambil membantu mencuci matanya dengan selang sebelum mereka setuju untuk bertemu lagi besok untuk berkencan. Malam berikutnya, Maddie sedang menunggu di sebuah bar dan melihat Percy tiba dengan mengenakan setelan jas dan celana pendek karena cuaca yang panas. Pelayan menanyakan pesanan mereka dan Percy mencoba untuk memesan soda, namun Maddie menggantinya dengan koktail agar dia dapat belajar untuk hidup. Ketika minuman mereka tiba, Percy langsung memuntahkannya begitu dia meneguknya, dan Maddie harus memaksanya untuk minum lebih banyak agar dia bisa belajar menangani alkohol sebelum kuliah. Dia mencoba untuk memulai percakapan lagi, tetapi Percy selalu malu dan canggung. Tiba-tiba, mereka diganggu oleh salah satu mantan pacar Maddie, dan mantannya pun mengejeknya. Namun, Maddie menghinanya dengan beberapa sindiran yang tajam, sampai akhirnya dia pergi. Setelah itu, Maddie dan Percy berjalan-jalan di pantai. Maddie meminta Percy untuk berenang bersama, namun Percy menolak dan terjadi sedikit perdebatan. Untuk merayu Percy, Maddie pun mulai melepaskan pakaiannya perlahan-lahan agar Percy dapat melihat dengan baik sebelum dia melompat ke dalam air. Karena tidak ingin ketinggalan, Percy segera bergabung dengannya. Kemudian, Maddie memeluk Percy agar membuat Excalibur Percy bersemangat. Namun tiba-tiba, sekelompok remaja mabuk muncul di pantai dan mengejek mereka, kemudian mencuri pakaian mereka. Maddie memarahinya, dan ketika para remaja itu tidak mendengarkan, dia keluar dari air dalam keadaan telanjang untuk melemparkan pasir ke wajah mereka dan mulai memukulinya. Para remaja itu membela diri dan Maddie ditendang di area sensitifnya, tetapi dia pulih dengan cepat dan membanting seorang pria yang membuat mereka takut dan kemudian pergi. Kemudian Maddie kembali ke Percy, tetapi Percy tidak setuju dengan penggunaan kekerasan oleh Maddie. Maddie pun menjelaskan bahwa itu adalah pembelaan diri dan Percy perlu belajar bagaimana membela dirinya sendiri. Maddie mencoba untuk mengajak Percy untuk skidipap-pap, namun Percy menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan orang asing. Dia harus memiliki koneksi terlebih dahulu, terutama untuk pertama kalinya. Maddie pun kesal, kemudian dia meninggalkan Percy dan membawa barang-barang Percy. Percy yang telanjang mengikutinya dan memintanya untuk mendapatkan kembali pakaian dan ponselnya. Tetapi Maddie hanya memberikan pakaiannya, kemudian dia menjalankan mobilnya. Percy yang telanjang melompat ke atas kap mobil dan terus meminta ponselnya. Tetapi Maddie tidak peduli dan mulai mengemudi dengan Percy yang masih berada di atas kap mobil. Ketika mereka di jalan, kelakuan mereka menarik perhatian polisi dan Maddie khawatir akan kehilangan SIM-nya. Untuk menghindari polisi, dia dengan nekat melewati kereta yang datang. Let's fuck. No. Why not? Setelah itu, keduanya pergi ke rumah Maddie. Maddie berdansa pargoy di depan Percy. Ketika Maddie meminta Percy untuk memukul bagian belakangnya, Percy yang polos tidak tahu bagaimana caranya. Dia pun menendangnya. Selanjutnya, Maddie mencoba menari di atas pangkuannya, tetapi Percy mengeluh tentang beban di pahanya. Jadi, Maddie mengganti posisi, memindahkannya seperti bayi di pangkuannya. Kemudian, Maddie bertanya lagi apakah dia ingin melakukan hubungan intim. Percy ingin melakukannya, tetapi dia terlalu gugup karena kurangnya pengalaman. Kemudian, dia tiba-tiba mulai merasa gatal. Maddie mengangkat bajunya dan menemukan ruam yang disebabkan oleh anxiety. Tetapi Maddie tidak menghakiminya, dia segera mengambil krim dan membantunya. Setelah merasa nyaman, Percy membuka diri tentang bagaimana dia tidak suka menjadi canggung secara sosial karena dia tidak pernah berteman kecuali secara online atau dengan mantan pengasuhnya. Maddie pun menceritakan bagaimana dia tinggal di rumah ini sepanjang hidupnya untuk merawat ibunya yang sakit. Ayahnya tidak ada di rumah karena dia memiliki keluarga di kota dan ibunya hanya selingkuhan. Setelah berbagi momen yang begitu manis, mereka setuju untuk mulai berkencan sebelum berhubungan intim. Are you okay? Oh my god. Beberapa hari berikutnya, Maddie dan Percy mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka mengajak Milo dan anjing-anjing lain berjalan di tempat penampungan, bermain laser tag, dan memenangkan banyak hal di arcade. Dia menjahili seorang anak kecil hingga diusir. Mereka bersenang-senang bersama dan Percy mulai merasa lebih nyaman berada di dekat Maddie. Kemudian mereka mulai mengobrol dan belajar lebih banyak tentang satu sama lain, seperti fakta bahwa mereka berdua tidak pernah pergi ke pesta dansa. Maddie juga menceritakan bahwa dia pernah menulis surat kepada ayahnya untuk menanyakan mengapa ayahnya tidak mau mengunjunginya. Namun surat tersebut tidak pernah dibuka. Momen yang rentan ini membuat Percy mengumpulkan keberanian dan akhirnya mencium Maddie. Setelah itu, mereka berjalan-jalan dan bertemu dengan mantan pengasuh Percy yang bernama Jody. Jody menyadari bahwa mereka memenangkan frisbee di arcade, dan kemudian Jody melemparkannya agar Percy mengambilnya. Saat Percy sudah jauh dari mereka, Jody bertanya apa niat Maddie, dan Jody menuduhnya menginginkan uang keluarga. Kemudian Maddie mengatakan bahwa dia hanya ingin berkencan dengan Percy dan membungkam Jody dengan menyiratkan bahwa dia juga menginginkan hal yang sama. Saat di rumah, Maddie mendengar seseorang membunyikan bel di rumahnya dan menemukan seorang pria yang tidak dikenalnya. Ternyata mereka pernah bersekolah bersama dan pria itu bertingkah seolah-olah mereka sangat dekat. Tapi Maddie hampir tidak mengingatnya.
Tak lama kemudian terungkap bahwa pria itu menginginkan rumah Maddie, namun Maddie tetap menolak dan mengusir pria itu dengan mengabaikan ancaman hukumnya. Malam harinya, Percy menjemput Maddie dengan limusin agar mereka bisa pergi ke tempat makan malam mewah yang mereka rencanakan untuk mengadakan pesta dansa. Saat sampai di restoran, mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan dengan berbincang dan tertawa. Percy menceritakan bahwa dia tidak suka ingin ada yang memperhatikannya di sekolah, karena jika mereka tidak memperhatikannya, mereka tidak bisa meledeknya. Maddie menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya melihat betapa hebatnya Percy. Saat itu, Maddie melihat sebuah piano dan meyakinkan Percy yang sangat gugup untuk memainkannya. Dia ternyata cukup pandai bermain piano, orang-orang di restoran menyukainya, dan semua orang bertepuk tangan. Ketika Percy kembali ke meja, Maddie memuji Percy dan mengatakan bahwa Percy sangat berbakat. Percakapan mereka tiba-tiba disela oleh Natalie, seorang kenalan keluarganya yang juga akan berkuliah di Princeton. Natalie dan Percy mulai berbincang dengan sangat santai, dan Maddie pun langsung cemburu. Maddie seringkali berusaha membuat Natalie pergi, namun hal itu tidak berhasil. Dan Natalie mengundang Percy ke sebuah pesta untuk calon mahasiswa Princeton. Maddie mencoba menolaknya, namun Percy mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya. Setelah Natalie pergi, Percy membahas rencana kuliahnya dan bagaimana mereka bisa bertemu nanti. Namun Maddie menjelaskan bahwa dia tidak suka dengan hubungan jarak jauh. Percy kemudian keluar dan pergi. Maddie segera mengikutinya ke dalam limusin. Namun mereka duduk dengan canggung dan berjauhan satu sama lain, dan Percy mulai mabuk, dan itu merupakan pengalaman pertama baginya. Tiba-tiba, Maddie menyadari bahwa mereka pergi ke arah yang tidak diketahuinya, dan Percy memberitahunya bahwa mereka akan pergi ke pesta Natalie. Maddie lah yang menyuruhnya bergaul dengan teman-teman sekolah. Terlebih lagi jika Maddie tidak ingin datang, Maddie tidak perlu ikut ke dalam. Mereka pun sampai di pesta dan Percy bergegas masuk ke dalam pesta, menjatuhkan bunganya di jalan. Setelah ragu sejenak, Maddie mengikutinya ke dalam. Maddie kehilangan Percy di tengah kerumunan. Maddie mulai mencari-cari Percy. Namun semua anak muda menilainya sebagai ibu-ibu yang mencoba bergaul dengan para remaja, dan setiap kali dia menjawab dengan kasar, mereka mengancam akan merekamnya untuk diunggah ke media sosial. Akhirnya, dua orang gadis memberitahukan bahwa Percy pergi ke sebuah kamar dengan Natalie. Khawatir bahwa Percy mungkin sedang melakukan hubungan intim dengan orang lain, Maddie bergegas ke lantai atas dan mulai memeriksa setiap kamar. Akhirnya, dia menemukan sebuah kamar yang terkunci, dan karena tidak ada yang menjawab saat dia mengetuk pintu, dia mendobrak pintu itu. Maddie pun mendapati Natalie dan Percy berduaan setengah telanjang. Namun Natalie mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi karena Percy sedang mabuk. Dia juga mengatakan bahwa Percy telah memakan sesuatu. Kemudian Maddie segera membawa Percy ke kamar mandi dan memaksanya untuk memuntahkan semuanya. Namun ternyata Percy hanya meminum obat untuk meredakan rasa mabuknya, bukan sesuatu yang ilegal. Pada saat itu, tuan rumah tiba bersama orang tuanya yang mulai berdebat dengan Maddie karena dia adalah orang dewasa dalam pesta remaja. Percy tidak akan membiarkan siapapun menghina Maddie dan mencoba meninju sang ayah. Namun pria itu menghindar dan akhirnya dia malah meninju leher Maddie. Did you fuck him? Kemudian pasangan itu meninggalkan pesta dan di dalam limusin, Percy membaringkan kepalanya di pangkuan Maddie. Percy meminta maaf karena tidak sengaja menamparnya. Kemudian dia menyatakan bahwa dia siap untuk melakukan seks dan mengambil beberapa kondom. Tetapi saat Maddie mengajarinya cara membukanya, Percy tiba-tiba menyatakan bahwa dia mencintainya. Maddie merasa tidak nyaman dan menunjukkan bahwa Percy sedang mabuk, jadi mereka tidak boleh melakukan apapun malam ini. Percy pun mengerti apa yang dimaksud dengan Maddie, dan dia pun kembali menyandarkan kepalanya di pangkuannya selama sisa perjalanan. Keesokan harinya, Percy bangun dengan suasana hati yang sangat baik sehingga orang tuanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomentarinya. Percy mengatakan bahwa dia akhirnya ingin mendapatkan SIM-nya sendiri sehingga dia bisa mengantar pacarnya berkeliling, dan orang tuanya sangat senang melihat anaknya keluar dari cakangnya. Namun, kebahagiaan itu seketika lenyap saat Percy mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan pergi ke Princeton karena dia ingin tinggal di Montauk bersama Maddie. Kemudian orang tua Percy menyuruh Percy untuk menunggu mereka di mobil, dan setelah dia pergi, mereka menelpon Maddie. Maddie pun memberitahu mereka bahwa dia ingin membatalkan perjanjian karena Percy terlalu terbawa suasana. Orang tuanya setuju dan mengatakan kepadanya bahwa Maddie masih mendapatkan mobil karena bagaimanapun Maddie telah membawa Percy keluar dari cakangnya. Tetapi hal terakhir yang perlu Maddie lakukan sebelum putus adalah untuk meyakinkan Percy untuk pergi ke Princeton. Sementara itu, Percy yang memainkan fitur di dalam mobil secara tidak sengaja tersambung ke telepon, yang menyebabkan dia mendengar bagian terakhir dari percakapan tersebut, dan hatinya hancur saat mengetahui bahwa Maddie hanya dibayar untuk berkencan dengannya. Setelah memikirkan apa yang akan dia lakukan, Percy mengundang Maddie untuk makan siang tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan orang tuanya pun terkejut ketika Maddie muncul di depan pintu. Selama makan siang, Percy mencoba membuat orang tuanya dan Maddie untuk mengobrol, mendorong pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkap rahasia mereka. Namun Maddie dan orang tuanya berusaha sebaik mungkin untuk berpura-pura.
Tiba-tiba, Percy mendapat telepon dan pergi keluar untuk bertemu dengan Crispin yang akan membantunya menghancurkan mobil. Mobil itu sangat kokoh dan bahkan memukulnya dengan batu pun tidak mempan. Jadi Percy membawanya ke dalam hutan untuk menabraknya ke pohon. Kemudian pohon itu tumbang menimpa mobilnya dan pekerjaannya pun selesai. Saat kembali ke rumah, Percy langsung masuk ke kamarnya sehingga Maddie mengikutinya untuk memeriksanya. Percy mencoba menciumnya, tapi Maddie menolaknya dengan berbagai alasan. Percy mencoba untuk mendapatkan kebenaran darinya, tapi Maddie terus berbohong dan mengalihkan perhatiannya dari topik pembicaraan. Kemudian, Maddie setuju untuk melakukan anu-anu. Namun, Percy cekecrot dalam hitungan detik. Setelah itu, Percy mengakui bahwa dia tahu tentang kesepakatan Maddie dengan orang tuanya. Maddie meminta maaf, tetapi ketika Percy mengabaikan permintaan maafnya, Maddie marah. Dia mengatakan bahwa Percy tidak akan pernah mengerti apa yang harus dilakukan orang miskin untuk bertahan hidup. Tetapi Percy menanggapi dengan mengatakan bahwa dia menyia-nyiakan hidupnya di rumah itu menunggu ayahnya meminta maaf. Maddie pun kesal saat mendengar ucapan tersebut, lalu dia pergi. No. Beberapa waktu kemudian, Percy menemui orang tuanya dan meminta mereka untuk berhenti melakukan segalanya untuknya dan membiarkannya gagal atau berhasil dengan caranya sendiri. Setelah berpisah dengan Maddie, dia kembali menjadi seorang introvert yang mengurung diri di kamar. Sementara itu, Maddie masih menerima mobilnya yang rusak yang mulai ia gunakan untuk pekerjaannya sebagai driver Uber. Klien seringkali was-was saat melihat mobilnya, namun dia tetap memaksa mereka masuk ke dalam mobil. Dengan bekerja keras di bar dan menyetir Uber, Maddie akhirnya mengumpulkan cukup banyak uang untuk membayar hutangnya. Dia pergi keluar untuk merayakannya bersama Sarah dan Jim. Ternyata Sarah dan Jim akan pindah ke Florida karena mereka tidak mampu membeli rumah sendiri di Montauk. Maddie terkejut karena mereka akan pergi. Namun Sarah mengatakan bahwa dia lebih terkejut lagi karena Maddie akan tetap tinggal meskipun dia terlihat tidak bahagia berada di sini. Keesokan paginya, Maddie menemukan surat dan menyadari bahwa dia harus melanjutkan hidup. Dia membakar surat itu, memperbaiki mobilnya, meminta maaf kepada Gary dengan sebuah pelukan, dan kemudian memutuskan untuk menjual rumahnya, namun dengan sebuah syarat. Dia juga ingin meminta maaf kepada Percy, namun Percy tidak membalas pesannya, sehingga Maddie mulai mencarinya kemana-mana. Jody dan Crispin marah padanya dan tidak mau membantunya, namun orang tua Percy memberitahunya bahwa Percy akan ada di acara Mixer Princeton. Maddie pergi ke sana dan meminta maaf kepada Percy sambil menjelaskan bahwa persahabatan mereka itu nyata. Tetapi ketika Percy mengabaikannya dan mencoba pergi, Maddie melompat ke atas kap mobil. Kemudian Percy menjahilinya dengan cara yang dilakukan Maddie saat di pantai. Percy mulai mengemudi dengan Maddie yang masih berada di atas kap mobil, menabrak banyak hal di jalan dan secara tidak sengaja membakar jaket Maddie. Karena panik, Percy mengemudikan mobilnya ke laut untuk memadamkan api dan keluar dari mobil untuk menolongnya. Maddie mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Percy. Percy pun menangis saat memaafkannya. Keduanya duduk di pantai dan membicarakan rencana masa depan mereka. Percy akan pergi ke Princeton dan Maddie akan pindah ke California. Kemudian mereka sepakat untuk tetap berteman. Beberapa waktu kemudian, Maddie akhirnya menjual rumahnya. Namun dia menjualnya kepada Sarah dan Jim agar mereka tidak perlu pindah dan dapat membesarkan anak mereka di sini. Percy mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya dan meninggalkan rumah untuk menemui Maddie. Maddie menjadi driver Percy untuk pergi ke Princeton. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mengadopsi Milo dan mereka bertiga berkumpul di dalam mobil untuk memulai hidup baru.